Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang berhubungan seperti tes P3K, CPNS, ujian semester dan lain sebagainya, P3K, PPG dan lain sebagainya. Pada kali ini kita sampai soal nomor 415 berupa cenderung ke kendali elektromagnetik dan juga kendali motor. Kita lihat dulu gambar yang ada di sini ya. Push button off yang digunakan pada rangkaian data bernotasi. Nah, mau nggak mau kita harus lihat dulu mana. Kalau pengen tembak cepet ya, yang NC biasanya kalau di kendali elektromagnetik ini NC. Siapanya ini? Gitu. Tapi kalau kita pengen belajar, kita coba absen satu-satu. Ini adalah tombol NU. Atau ketika nggak ditekan dia nyambung, ketika ditekan dia putus ini. Kalau di sini adalah tombol NO, ketika ditekan dia nyambung, ketika nggak ditekan dia putus nih. Ini K1 ini adalah suatu kontak yang gabungan dari ini relay di sini atau kontaktor di sini. Yang ini juga sama. Ini gabungan kontak dari ini ya. Ini juga tombol NO. Nah, kalau dilihat di sini ya cara kerjanya, ketika ditekan tombol ini, maka ini menyala. Nah, ini menyala, ini nyambung, set gitu. Ini kan ditekan terus dilepas toh. Ini nyambung, baru S2 ini bisa ditekan dan K2 menyala. Ini terkunci dan ini tetap menyala. Semua dimatiin menggunakan tombol 1. Dan kata lain, ini adalah pengendali berurutan ya. K1 dulu menyala baru K2. K2 menyala dulu nggak bisa karena ini tergantung dari K1 yang mengalir dulu. Begitu. Pertanyaannya, push button off yang digunakan pada rangkaian di atas bernotasi. Ketika semua sudah menyala, ini ketika diputus, maka ini akan putus, ini akan putus. Sehingga ini terbuka semua ini, yang ini K2, K1 ini. Maka ini yang ada adalah tombol S0 begitu. Berikutnya, fungsi dari tombol bernotasi S1 adalah pengaman rangkaian. Salah. Menghentikan rangkaian saat bekerja. Salah. Menjalankan kontaktor 1 agar bekerja. Benar sekali ya. Dan pengunci rangkaian enggak. Nah, ini adalah S1 digunakan untuk menyalakan pertama kali sehingga ini menyala. Nah, menyala ini terkunci. Nah, pengaman rangkaian enggak ada ini. Ini enggak ada MCB-nya, ini pengaman rangkaian seharusnya MCB. Menghentikan rangkaian saat bekerja ini S0. Menjalankan kontaktor S1 adalah S1. Pengunci rangkaian, penguncinya adalah K1 dan K2. Pengunci itu sifatnya untuk mengunci ini kan tombol ditekan bentar aja gitu, setelah itu putus lagi lah. Ditekan ini supaya tetap ini tersambung harus ada penguncinya sehingga tetap menyala, ini menyala begitu. Fungsi kontak bantu pada kontaktor magnet adalah untuk menghubungkan dengan beban, menghubungkan dengan lampu kontrol, membuat rangkaian kontrol, mengendalikan rangkaian dari beban lebih. Salah. Mengatur putaran motor. Salah juga. Mengatur putaran motor menggunakan kontaktor utama kalau 3 fase ya. Nah, misalkan ini R, S, T, ini dibalik jadi R, T, S, itu udah balik, itu menggunakan kontaktor utama karena akan dikendaliin melewati arus yang mengalir. Kemudian membuat rangkaian kontrol. Nah, bisa ini kontak bantu bisa membuat ini. Menghubungkan dengan lampu kontrol ini juga bisa ya. Menghubungkan dengan beban ini salah. Bebannya kalau beban motor salah. Nah, tinggal 2 jawaban ini yang kita cek. Yang paling benar adalah mungkin C ya, membuat rangkaian kontrol seperti ini. Ini kontak bantu ya. Menghubungkan dengan lampu kontrol memang bisa, tetapi itu hanya salah satu. Kalau pas nggak ada lampu, nah kalau lampunya itu cuma untuk overload relay, overload tor ya, untuk overload relay beban lebih yang dihubungkan itu ternyata nggak pakai kontak bantu. Nah, maka yang paling tepat adalah membuat rangkaian kontrol begitu. Berikutnya, berdasarkan jenis sumber tegangannya, motor listrik dibedakan menjadi 2. Kalau ini udah bunyi jenis sumber tegangan mesti ada 2, yaitu AC dan DC. Kalau motor listrik otomatis dan motor listrik semi otomatis ini merupakan cara kerjanya ya, atau mungkin pengendaliannya.
Kemudian kalau generator dan dinamo ini adalah dari arah dayanya mungkin ya. Jadi kalau generator itu dia menghasilkan daya, kalau dinamo dia menyerap daya ya. Dinamo motor ini dinamo. Nanti kalau pengen mengkoreksi silahkan tulis komentar di bawah. Ini generator dan dinamo itu sebenarnya sama kalau nggak salah. Generator dan motor mungkin. Motor listrik sinkron dan induksi ini adalah jenis motornya berdasarkan susunan dalamnya. Motor listrik DC sun dan komponen juga susunan dalamnya ya, penguatannya atau eksitasinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pengen lihat playlist soal di bagian bawah itu sudah ada yang kami golong-golongkan, tapi kalau pengen keseluruhan itu ada playlist yang isinya kumpulan soal, nanti akan sampai segini. Terus kemudian kalau ada yang salah bisa dimaafkan dan tolong ditulis di komentar ya, sehingga kami bisa mengkoreksinya. Kalau ada soal bisa dikirim ke sini atau ke sini. Kalau pengen kenalan lebih lanjut, nanya-nanya juga bisa ke sini, boleh. Itu ya, mungkin itu aja. Terima kasih dukungannya. Mau like silahkan, enggak juga silahkan ya. Yang penting tetap belajar dan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.